Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hari ini. Kami akan melandasi hari ini dengan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya hikmat dan pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes 20 ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah kain peluhnya sudah tergulung, rapi. Nah Bapak Ibu, Saudara, pada peristiwa kebangkitan Yesus, murid-murid pergi ke kubur dan mereka melihat kubur sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Kain kapan yang membungkus tubuh Yesus sudah tergeletak di tanah. Sedangkan kain peluh Yesus sudah tergulung rapi di sampingnya. Pertanyaannya, mengapa kain peluhnya rapi tergulung? Apa makna dan apa maksudnya? Apakah ini hanya sebuah informasi saja? Nah, berikut penjelasannya. Bahwa sangat menarik, ada seorang peneliti Alkitab yang bernama Revi Halim. Dia berkata bahwa pada zaman dulu ada sebuah tradisi di mana ketika seorang tuan makan, dia akan meminta hambanya untuk mempersiapkan meja makan beserta hidangannya sesuai dengan keinginan sang tuan. Setelah hamba itu mempersiapkan meja makan beserta hidangannya, dia akan menunggu dari kejauhan. Hamba itu tidak berani menyentuh meja makan hingga dia mengetahui bahwa tuannya sudah selesai makan. Jika sang tuan berdiri lalu mengelap jari-jarinya, mulutnya, dan jenggotnya dengan kain, kemudian ia melemparkan kain itu ke meja dalam keadaan berantakan dan lalu pergi, maka itu artinya tuan itu sudah selesai makan dan hambanya sudah dapat membereskannya, bahkan dapat menyelesaikan dan merapikan meja makan tersebut. Namun jika sang tuan berdiri lalu menggulung kainnya dengan rapi dan meletakkannya di samping piringnya, lalu pergi, maka berarti tuan itu belum selesai makan, di mana dia hanya akan pergi sebentar saja dan nantinya akan kembali untuk melanjutkan makanannya. Nah, itulah sekilas cerita melatar belakangi dari pengertian kain yang sudah tergulung. Maka dari cerita ini apa arti, apa maksudnya, dan apa sesungguhnya maknanya. Artinya yang pertama bahwa peluh, manusia yang merupakan susah payah dalam mencari rezeki, mencari nafkah. Tanah yang dikutuk itu sehingga manusia sulit untuk mendapatkan makanan. Tetapi dengan kematian Kristus dan dengan Yesus dikuburkan, dan oleh kebangkitannya maka kutuk itu telah diangkatnya, dilepaskannya, dibebaskannya, sehingga manusia beroleh jalan, beroleh keberkatan, beroleh kesejahteraan di dalam Kristus. Tetapi yang kedua dari pengertian itu melalui cerita tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu artinya bahwa dia belum selesai dengan hidup kita, belum selesai dengan orang percaya. Dia akan datang lagi, dia hanya pergi dan sebentar dia akan segera kembali. Ini adalah sebuah pesan yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada kita. Bahwa dia mengingatkan kita bahwa dia akan kembali untuk menjemput kita semua. Di dalam Yohanes 14 ayat 3 berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ibrani 9:28 berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dan Wahyu 22 ayat 20 berkata, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Nah ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, itu artinya bahwa kita harus siap sedia. Arti daripada kain peluh yang sudah tergulung rapi menandakan bahwa dia belum selesai dalam karyanya. Yang terakhir dia akan datang menjemput kita, menyambut kita. Maka mari kita mempersiapkan diri. Kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Tapi yang terpenting kita harus selalu siap sedia supaya ketika tiba waktunya
kita dijumpainya dan didapatinya berkenan sebagai hamba yang baik dan setia, sehingga kita boleh menempati rumah Bapa di sorga yang Dia telah sediakan. Kiranya mari kita memaknai Paskah kebangkitan Kristus dengan hidup semakin memuliakan dan mempersiapkan diri menyambut Dia datang kembali. Tuhan memberkati. Amin. Makasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.